Halo, welcome back to my YouTube channel. Ya, sorry sebelumnya selama beberapa minggu saya memang tidak update video untuk YouTube, tapi saya update untuk TikTok dan Instagram as well. Jadi ya, oke, kali ini mari kita bercerita. Jangan lupa untuk mengambil snack-snack kalian karena mungkin ceritanya agak sedikit panjang. Jadi gue nggak tahu ini udah gue ceritain apa belum di sini ya. I forgot about this. Jadi minggu lalu itu gue sudah dikabarin kalau tanggal 20 per tanggal 20 Februari ini gue sudah mulai kelas persiapan untuk yang bahasa Jerman, dan kelas persiapannya itu ada di dua tempat, ada di Jakarta dan di Bali. Dan karena sekarang positionnya gue ada di Bali dan memang sudah pindah dari bulan Januari kemarin, jadi gue memutuskan untuk ngambil kelas yang di Bali. Sebenarnya ini agak-agak rumit ya prosedurnya, karena ternyata di Bali itu seatnya sangat-sangat limited, karena mereka itu benar-benar yang fokusin di Jakarta, yang tempatnya itu memang lebih besar, karena di Bali ini tempatnya tidak begitu besar. Jadi untuk seluruh kelas yang online weekend itu mereka fokusinnya di Jakarta. Tapi karena memang gue sudah terlanjur nih ada di Bali, gue memohon untuk bisa di Verbreitung kelasnya, kelas persiapannya itu di Bali. Sempat menunggu kurang lebih 3-4 hari, akhirnya diumumin oke, gue mendapatkan satu seat tambahan untuk bisa kelas di Bali gitu. Jadi gue tanggal 20 Februari itu akan mulai kelas tambahan di Bali sampai tanggal 20 Maret. Jadi 1 bulan ke depan tuh gue akan sibuk untuk kelas persiapan bahasa Jerman. Dan untuk ujiannya sendiri itu akan berlangsung di tanggal 21 sampai 24 Maret 2023. Jadi itu kurang lebih selama 3 hari. Dan itu juga di Bali tesnya. Jadi kemungkinan gue akan balik ke Jakarta tuh nanti saat mulai urus-urus visa, karena memang visa tuh setahu gue emang harus di Jakarta kan, di kedutaan besarnya gitu. Itu update dari minggu kemarin. Terus update selanjutnya adalah tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ya benar, setelah resign kemarin di bulan Desember itu gue memang sudah mulai mengurus tentang BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu gue mulai resign itu kan Desember tanggal 31, baru dinonaktifkannya itu kalau gue nggak salah ini sekitar tanggal 20-an Januari, 20 ke 25 Januari. Nah, karena 20 atau 25 Januari itu di aplikasi JMO itu sudah statusnya nonaktif, tapi karena angkanya itu lebih daripada 10 juta, di aplikasi JMO itu maksimum hanya pengambilan untuk limit maksimal 10 juta. Jadi kalau lu limitnya di atas 10 juta itu nggak bisa lewat JMO, itu harus pakai lapakasik.bpjsketenagakerjaan.com ya kalau gue nggak salah. Nah pokoknya itu harus pakai lapak asik. Nah untuk cara ngeklaimnya pakai lapak asik bagaimana, silahkan searching aja di YouTube, gampang kok caranya. Jadi nanti tinggal ngisi biodata, upload dokumen, terus nanti tinggal akan di email jadwal wawancaranya kapan. Nah terus akan ditelepon oke, di approve. Nah dananya akan cair sekitar 3 hari kerja. Nah gue apply itu sekitar tanggal 6 Februari. Nah jadi dari tanggal 20 atau taruhlah 25 deh, status BPJS Ketenagakerjaan gue itu udah nonaktif dari tanggal 25 Januari 2022. Nah ketika gue mulai mau ngajuin ngeklaim lewat lapak asik itu masih nggak bisa teman-teman. Jadi statusnya itu gue harus menunggu 1 bulan. Nah tapi gue terus mencoba setiap hari, dan akhirnya ketika tanggal 6 Februari itu sudah bisa mulai ngeklaim. Jadi gue mulai mengajukan klaimnya itu di tanggal 6 Februari. Lalu gue dapat jadwal untuk wawancara di tanggal 14 Februari atau hari ini. Nah jadi dari tanggal 14 Februari tadi gue ditelepon sekitar jam 4-an.
Oh sorry, jam 4 waktu Bali, berarti jam 3 waktu Jakarta ya. Nah itu terus kata mereka ini akan diproses lebih lanjut, kalau memang diproses 3 hari cair. Jadi kurang lebih karena ini hari Selasa, mungkin hari Kamis atau hari Jumat itu sudah cair. Gitu teman-teman prosesnya. Jadi kurang lebih hampir kalau sekarang tanggal 14, 15, 16, 17, ya taruhlah tanggal 18, berarti hampir 2 bulan, ya hampir 2 bulan lah ya, hampir 40 hari, 50 hari lah ya dari tanggal kamu resign. Jadi kalau misalkan kamu kayak saya yang berencana untuk pindah ke luar negeri, kalau misalkan emang mau resign, kalau misalkan kamu pindah beberapa bulan itu, usahakan resignnya itu jangan bener-bener mepet bulan depan udah pindah, hari ini baru bulan ini baru resign, karena takut ngurus BPJS Ketenagakerjaannya itu agak lama, yaitu memakan waktu lebih dari sebulan. Jadi takutnya kalau udah di luar negeri kan lebih susah lagi untuk konfirmasi ke segala macam kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau emang nggak mau dicairin, mau dilanjutin, nggak masalah. Cuma karena gue buat hidup ya lumayan, buat nambah-nambah, karena kan di sini gue memang tidak kerja kan, kerjanya ya ala kadarnya, seada-adanya gue kerja. Kalau gue lagi ada waktu gue kerja, kalau nggak ada waktu ya gue nggak kerja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau seperti itu ya diaturlah sekiranya teman-teman jadwalnya kayak gimana. Kalau misalkan bulan depan, misalkan bulan April mau pindah, ya berarti kalau ngeklaimnya 2 bulan, bulan Februari lah udah mulai urus resign, karena kan ya itu waktunya 2 bulan gitu. Itu yang informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, jadi ya karena gue kan kemarin yang untuk ngurusin yang kelas persiapan di Bali ini, itu kan agak-agak sulit ya, karena 3-4 hari ngurusnya, 3-4 hari kerja ya. Jadi gue tuh sempet agak overthinking, agak ngeri juga, takutnya gue nggak dapet kuotanya nih buat di Bali. Jadi kemarin tuh gue sempat prepare untuk pulang ke Jakarta. Dan kalau misalkan emang gue pulang, waktu gue pulang itu cuma kurang lebih 5 hari waktu gue untuk mempersiapkan kalau gue emang harus pulang. Nah jadi di 5 hari kemarin tuh gue bener-bener yang puas-puasin, gue pengen jalan-jalan. Gue ke Panglipuran, terus gue ke Karangasem, terus gue pokoknya ke pantai-pantai yang gue nggak pernah datengin lah selama gue di Bali. Nah gue datengin tuh kemarin, dan alhasil ternyata duit gue itu bener-bener gue kuras untuk jalan-jalan gue kemarin yang rush traveling itu. Dan itu kan sebenarnya duit budget untuk hidup gue selama 1 bulan ya. 1 bulan gue udah budgetin gue harus pakai segini doang. Nah ternyata karena gue kemarin terlalu bablasan, masih tanggal segini udah habis. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa sebagai pelajaran. Tapi hal hasil berarti karena gue memang harus tinggal, karena kan kemarin ceritanya gue pengen puas-puasin, terus habis itu gue balik ke Jakarta. Kan gue di Jakarta juga udah nggak ngeluarin duit kan, tuh gue makan masih numpang sama nyokap gitu ya. Sama nyokap sama kakak gue gitu, jadi nggak ngurusin makan. Nah ternyata karena gue memang harus tinggal lagi di sini, berarti gue harus prepare makan lagi, biaya kosan lagi, bensin dan lain-lain. Akhirnya ya udah gue agak more budget lah untuk ini gitu. Terus kabar yang keberapa ya, 3-4. Kabar yang keempat adalah, gue nggak tahu gue udah ceritain sama kalian belum sih. Jadi gue tuh selama ini gue tuh nggak punya ATM teman-teman. Jadi gue tuh punya 3 rekening BCA, 2 rekening konvensional, 1 rekeningnya Blue. Jadi yang rekening gue yang 2 konvensional itu gue punya ada 1 token doang, cuma punya 1 token. Terus yang 1 rekening itu gue nggak punya ATM-nya, jadi ATM-nya itu sempat hilang. Tapi
gue yakin banget gue lupa naro doang, gue nggak tahu di mana tapi gue lupa naro, kayak hilang lah ya. Nah selama ini gue kalau transaksi yang pakai rekening itu pasti gue akan transferin ke rekening gue yang satu lagi, dan itu pakai token. Nah sekarang token gue itu mati, baterainya habis. Nah untuk ganti baterai itu nggak bisa kita nggak ganti sendiri, itu harus ke kantor BCA-nya. Dan di mana kantor BCA, kalau kita ganti baterai di kantor BCA-nya itu kita harus bawa buku rekening teman-teman, dan permasalahannya buku rekening gue ada di Jakarta. Jadi ini lagi proses untuk ngirim sih dari Jakarta, tapi masih belum ya, kita lihat aja nanti jadi atau enggaknya. Cuma ya jadi untuk saat ini udah beberapa minggu ini sih, jadi gue tuh udah nggak ada ATM-nya. Yang satu ada, untungnya yang satu ada ATM-nya, cuma ya kan jadinya susah ya kalau kita mau transfer, mau ituin apa, beli commerce atau apa, itu harus ke ATM dulu kan, jadi ribet ya. Nah makanya gue udah lama nih tidak menggunakan ATM itu, terakhir bulan lalu ketika gue lagi ngambil gaji doang. Nah terus ya udah gitu, jadi sekarang agak keterbatasan karena ATM nggak ada, karena token nggak ada. Nah terus aduh ini informasi yang kelima, sumpah ini yang paling menyebalkan dari semua, yang paling menyebalkan sih, kacamata gue hancur. Ya memang saya itu hidup sangat tergantung dengan kacamata, karena gue tuh kalau ngelihat deket begini gue masih kelihatan, tapi kalau udah agak jauhan dikit, kayak misalkan gue lagi jalan gitu nggak pakai kacamata, gue nggak kelihatan apa-apa, kayak semuanya tuh ya gelap aja. Nggak kelihatan. Minusnya dua kanan kiri. Nah kemarin jadi habis pulang dari mana gue, jadi kacamata tuh taruh kasur, terus gue tiba-tiba duduk nggak nyadar itu kacamata kedudukan, akhirnya patah. Nah masalahnya itu kacamata baru, kacamata sama lensa itu kemarin gue habisin duit 1,5 juta, terus baru 2 bulan, masa ya gue ganti kan. Makanya itu coba diakalin, kemarin gue perban gue pakein Hansaplast, ternyata agak susah juga, nggak bisa diapa-apain. Terus juga pokoknya gitu deh, miring-miring terus melorot, aduh nggak banget deh. Terus ya udah akhirnya ini lagi ngurus juga itu. Jadi dari Jakarta tuh mau dikirim buku rekening, paspor, karena ada beberapa dokumen yang harus gue urus juga di sini, ke paspor, terus kacamata, fins, karena kemarin gue ke Karangasem, terus sumpah itu enak banget buat snorkeling, terus gue nggak bawa fins, bukan lupa sih, gue emang sengaja aja kayak fins itu tuh gede gitu ya, ribet banget lo kalau bawa fins gitu. Jadi gue tuh kesini cuma bawa yang Google sama yang ininya doang gitu, yang buat napasnya itu. Nah ternyata gue karena nggak bawa fins, gue nyesel banget. Di sini tuh enak banget, dan kalau lo agak ketengahan dikit itu, kalau lo nggak pakai fins itu capek banget lo berenangnya gitu. Jadi gue nyesel banget. Nah sementara untuk nyewa fins di sini ada tapi 30.000 sekali berenang, kan gue sayang ya, toh gue beli juga waktu itu belum pernah dipakai sampai sekarang gitu. Jadi rencananya emang mengirim dari sana ke sini. Nah yang risky ya itu dokumen-dokumennya sih, cuma ya sudahlah, mari kita lihat nanti seperti apa. Begitu teman-teman update-nya. Apalagi yang belum gue update ya. Pokoknya kalau misalkan gue jarang upload video sekarang ya karena gue lagi sibuk persiapan yang ujian aja sih, ini yang bahasa Jerman, karena B1 itu bukan hal yang mudah untuk dilewati, beda sama yang A1 atau mungkin A2 masih ya lumayan lah ya, walaupun agak susah dikit. Tapi kalau B1 tuh lebih ke sangat-sangat susah menurut gue gitu, menurut gue pribadi ya. Dari word chat-nya juga kita harus cakep, harus banyak kata-kata yang kita tahu gitu, terus belum lagi grammar dan lain-lainnya. Ribet lah pokoknya. Jadi ya ini gue lagi sibuk belajar aja
gitu. Oke, sekian aja video sekarang. Kalau misalkan ada update lagi akan saya update tentunya. Jangan lupa di subscribe kalau nggak mau subscribe, kalau enggak yaudah lo nggak apa-apa. Kita aja, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.